Halo semua, selamat datang di Suara ASN Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oke, hari ini itu kita talk show guys, jadi bukan podcast lagi. Dan di sini judulnya itu adalah Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Government. Oke, kita di sini itu adalah ASN baru ya, baru 4 bulan. Nah, sekarang kita lagi semangat-semangatnya nih ikut laksa. Nah, hari ini kita mau sharing nih pengalaman nyata terkait praktik baik dan praktik buruk dalam lingkungan intensif plus strategi untuk memperbaikinya. Oke, saya Dani Hadianto sebagai host dan udah ada nih dua tim kita nih, ada good practice dan bad practice. Oke, langsung saja guys, bisa perkenalan dulu kita ya kali ya. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Bobi Chandra, analis perkara peradilan dan pengadilan agama Ujung Tanjung, angkatan 2 kelompok 1. Kali ini saya sebagai tim Good Practice. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Bulantia. Saya CPNS, analis perkara peradilan pengadilan agama Wakina, dan saya berperan sebagai tim Good Practice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Anissa Fitria, analis perkara peradilan di Pengadilan Agama Dumai. Saya berperan sebagai tim Bad Practice. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afif Atala. Saya teknisi sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Bengkalis. Saat ini saya menjadi bad practice. Mantap. Yuk kita mulai yuk guys. Mungkin kita mulai dulu dari yang good dulu kali ya. Kita mulai dari Bang Bobi dulu. Mungkin boleh di-share contoh good practice itu di pengadilan agama kayak gimana sih Kak Bobi? Contoh good practice dalam pendapat smart governance di Mahkamah Agung itu salah satunya adalah digitalisasi pelayanan perkara. Nah, yang pertama itu adalah pendaftaran online. Saat ini Mahkamah Agung sudah menerapkan namanya pendaftaran online yang kita kenal dengan e-court. Di sana masyarakat maupun kuasa hukum bisa mendaftarkan perkaranya secara online. Ada juga dikenal juga dengan gugatan mandiri. Setiap pengadilan agama biasanya mempunyai website, yang terutama di pengadilan agama itu ada aplikasi namanya SSO Padilat. Nah, di sana banyak aplikasi-aplikasi yang merupakan bentuk digitalisasi proses penyelesaian perkara. Nah, salah satunya juga adalah jadwal sidang. Di sini Mahkamah Agung sudah menerapkan sebuah aplikasi namanya SIPP, di mana dimulai dari pendaftaran perkara untuk diajukan mendapatkan jadwal sidang, penetapan majelis hakimnya, lalu menentukan jadwal untuk ikrar talak seperti itu, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelesaian perkara. Mantap. Kalau dari Bulan sendiri gimana nih? Kalau saya lihat, ada juga penerapan absensi online dengan fingerprint dan face recognition, jadi lebih adil. Sesuai sistem merit, nggak bisa titip absen. Plus, data langsung sinkron ke pusat. Contoh lain yaitu adalah PTSP. Nah, di Mahkamah Agung sendiri sudah menerapkan tiap-tiap pengadilan itu sudah ada namanya PTSP, yaitu pelayanan terpadu satu pintu. Nah, semua layanan ada dalam satu meja. Nah, masyarakat jadi lebih mudah. Nah, ini juga mengurangi adanya kecurangan birokrasi. Wow, keren banget sih. Nah, menurut kalian apa sih kunci keberhasilan good practice ini? Kuncinya ada 3. Yang pertama, inovasi digital, memanfaatkan teknologi. Yang kedua, kolaborasi tim. Semua pegawai harus kompak. Yang ketiga, profesionalisme ASN sesuai nilai-nilai berakhlak. Kalau mau diperluas ke unit lain, itu dibutuhkan namanya sharing session. Nah, itu bisa berupa saling sharing ilmu pengetahuan, pengalaman, contohnya dari pengadilan agama ke pengadilan negeri atau pengadilan agama ke PT UN. Selanjutnya bisa membuat sebuah modul best practice. Nah, di sini jadi sebuah acuan dalam penyelesaian perkara peradilan. Tentu yang paling penting adalah dukungan dari pimpinan. Sekarang kita geser nih ke sisi sebaliknya. Anissa, apa ada contoh
bad practice yang pernah kamu temui? Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh praktik buruk yang masih sering terjadi. Contohnya seperti masih banyaknya tanda tangan manual, padahal di zaman yang sudah berkembang saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung tanda tangan secara elektronik. Hal ini menyebabkan penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lambat, arsip yang menumpuk sehingga tidak efisien. Di Pengadilan Agama Dumai sendiri, untuk tanda tangan manual ini juga masih sering terjadi sehingga memperlambat percepatan proses perkara. Saya tambahin ya, ada juga kurangnya keterbukaan informasi publik. Misalnya data putusan sudah ada, tapi lambat update ke website. Masyarakat jadi susah mengaksesnya. Nah, yang kedua yaitu adanya rapat yang hanya formalitas dan gak ada tindak lanjut, sehingga hanya akan membuang-buang waktu dan tidak efisien. Wah, ini mah relate banget. Menurut kalian, penyebab kegagalannya itu apa ya? Biasanya karena resistensi terhadap perubahan. Ada pegawai yang nyaman dengan cara lama, lalu kurang pengawasan dan minim pelatihan digital. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut saya, hal ini terjadi karena masih banyaknya ASN yang berada di zona nyaman, sehingga mereka menolak resistensi dari perubahan. Nah, apa solusinya? Solusinya bisa dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada ASN, terutama di pelatihan digital, sehingga ASN bisa semakin paham dan terbiasa terhadap perubahan. Nah, selain itu, sistem merit juga harus diperlakukan. Dan jangan lupa, harus ada reward dan punishment yang jelas agar semua terdorong untuk berubah. Intinya, kalau kita terus membiarkan praktik-praktik buruk ini terjadi, tentu saja akan sulit untuk menerapkan smart governance. Alternatifnya bisa pakai sistem monitoring otomatis. Jadi, setiap pekerjaan tercatat, ada evaluasi rutin dan transparan. Nah, sekarang mari kita tarik ke perspektif besar. Smart governance dan smart ASN. Kabulan dulu mungkin. Kalau good practice tadi kan kuncinya digitalisasi. Nah, smart ASN itu berarti kita harus melek teknologi, inovatif dan kolaboratif. Jangan takut coba hal yang baru. Strateginya adalah dengan menerapkan sistem merit, di mana semua berbasis pada kompetensi, bukan lagi pada kedekatan. Tentu ini memberikan rasa keadilan bagi semua pegawai Mahkamah Agung, sehingga mereka juga termotivasi untuk menerapkan smart governance. Nah, bener banget Bang Bobi. Dari praktik buruk, kita belajar pentingnya keberanian untuk berubah. Banyaknya kendala bukan berarti karena tidak ada teknologi, tetapi karena masih banyak yang tidak mau keluar dari zona nyaman dan terus menerapkan cara-cara lama. Kita sebagai ASN baru harus memberikan perubahan dan tidak boleh terus mengikuti arus yang stagnan. Sekecil apapun suara kita akan berarti jika dilakukan secara terus-menerus. Tambahan contohnya, keterlambatan update data publik, transparansi terganggu, publik juga yang dirugikan. Biasanya penyebabnya itu mindset nyaman dengan cara yang lama, minim pelatihan, tidak mau update. Alternatif dari saya itu harus memonitoring secara otomatis, plus evaluasi secara rutin, transparansi dan akuntabel. Pesan saya, publik adalah pusat pelayanan. Kalau kita malas berinovasi, publik yang rugi, dikarenakan gaji yang kita terima adalah dari publik juga. Oke, jadi keren sekali ya diskusi kita hari ini. Jadi kesimpulannya, itu good practice itu adalah seperti digitalisasi layanan, PTSP dan absensi online itu harus kita perkuat dan harus kita tularkan ke pegawai-pegawai lain, guys. Sementara nih bad practice-nya itu adalah lambatnya update. Kerja itu formalitas dan kita tuh masih tergantung dengan cara-cara lama dan itu tuh harus kita hindari. Dan kuncinya di sini itu kita harus profesional sebagai ASN. Merit system, inovasi digital, serta kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan kita yang berada di lingkungan kita, guys. Jadi itu mungkin sedikit dari saya. Saya Dani sebagai host.
Terima kasih juga kepada Bobby, Bulan, Anissa, Afif. Semoga talkshow ini bermanfaat guys, terutama kalian yang lagi laksar. Ingat, kita adalah CPNS baru yang harus jadi contoh smart governance di pengadilan agama. Setuju? Setuju dong. Masa stay to kalian ya? Masa stay to, oke?